Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Irin akan mempresentasikan tentang komitmen beraneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan akronim dari A. Akuntabilitas, E. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan yang terakhir A. Anti korupsi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa sih nilai-nilai publik yang dimaksud? Jadi, nilai-nilai publik yang dimaksud antara lain yang pertama, mengambil pilihan yang tepat ketika ada konflik kepentingan. Jadi, seorang PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik antara kepentingan publik, kelompok, maupun pribadi. Yang kedua, menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Seorang PNS harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, adil dalam memberikan pelayanan publik. Jadi seorang PNS harus memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi seorang PNS harus menunjukkan perilaku yang konsisten yang dapat diandalkan. Penerapan sikap akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS yang pertama, berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk integritas, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui sosial media atau website resmi, tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi serta rekreasi dan mudik, dan tidak menggunakan data rahasia negara untuk kepentingan pribadi. Nilai yang berikutnya yakni nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Jadi nasionalisme yang didefinisikan sebagai kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai serta cinta tanah air dengan menggunakan batik Indonesia. Penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS antara lain membangun sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama rekan kerja, meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab atas amanat yang diberikan, mempelajari dan memperkenalkan sejarah perjuangan para pahlawan ke teman saudara ataupun rekan kerja, cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia dan mau untuk mempelajarinya. Selalu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama manusia, tidak menyebarkan berita-berita hoax sebelum memastikan kebenarannya. Selanjutnya, etika publik, artinya refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contohnya, yakni yang pertama tidak diskriminasi dalam ras, suku, ataupun golongan, dan tidak membocorkan informasi pekerjaan. Selanjutnya, yakni tentang komitmen mutu. Jadi, komitmen adalah janji atau perbuatan dan mutu adalah standar kelayakan. Dalam pemenuhan nilai-nilai dasar komitmen mutu terdiri dari orientasi mutu, efektif dan efisien, serta inovatif. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yakni selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan gagasan-gagasan kreatif dan bekerja, selalu berinovasi untuk menghasilkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan perubahan zaman, serta selalu menerapkan sikap efektif dan efisien dalam bekerja. Selanjutnya yang terakhir, nilai anti korupsi. Anti korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Menurut KPK, ada 9 nilai dasar yang harus ditanamkan dalam perilaku anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Berbagai jenis tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, misalnya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ada kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.